Halo zodiak Sagittarius, jumpa lagi bersama dengan saya Angel Start Indonesia. Dan kali ini kita akan membaca seputar percintaan. Judulnya apa langkah selanjutnya. Jadi bagi kalian zodiak Sagittarius yang sedang mempertanyakan situasi percintaan kalian saat ini, baik yang single atau yang sedang in relationship, sedang menjalin hubungan, atau ada yang sedang PDKT atau yang dideketin, bisa jadi pembacaan untuk kalian. Seperti misalnya, Kak, aku penasaran sama si dia ini kenapa, perasaannya gimana ke aku pengen tahu supaya aku bisa tahu mesti kemana, supaya aku tahu apa langkah selanjutnya. Setidaknya secara garis besar aku harus tahu ini orang kenapa, supaya aku bisa menyikapi dia. Oke. Jadi langkah selanjutnya untuk kalian dalam konteks percintaan ini akan saya bacain. Dan perlu diketahui lagi, pembacaan ini adalah pembacaan yang bersifat general reading, sehingga dimanapun kalian semua berada, zodiak Sagittarius, pembacaan ini bisa bersifat spesifik maupun tidak. Dan ini pun juga energi yang saya tarik adalah energi yang kolektif, umum, random, acak, sehingga teman-teman perlu cek Sun, Moon, Rising, dan Venus teman-teman masing-masing untuk melihat sejauh mana resonansi dari pembacaan ini. Lihat gejala-gejala pembacaan ini, atau sorry, bukan gejala, lihatlah juga dari dimana letak kesamaan yang bisa kalian temukan dalam pembacaan ini. Siapa tahu itu bisa jadi petunjuk. Oke. Dan ambil juga sisi baik, hal yang positif dalam pembacaan ini, yang negatifnya dibuang, atau bahkan jadikan sebuah pelajaran dengan kebijaksanaan, langkah kebijaksanaan untuk kalian semua dalam menyikapi situasi saat ini, khususnya dalam percintaan, dengan judul apa langkah selanjutnya yang harus kalian perbuat saat ini. Oke. Untuk zodiak Sagittarius, Sagittarius percintaan, apa langkah selanjutnya ya? Nah, kali ini ada kartu The Fool, ada kartu Eight of Wands, Judgment, The Moon, Death, dan The Knight of Wands. Nah, di sini kalau saya coba simpulkan di awal dulu ya. Kalau saya coba simpulkan di awal dulu, hubungan kalian ini timbul tenggelam. Iya ya. Ya, timbul hubungan kalian timbul tenggelam. Ada-ada aja. Hubungan kalian ini ada-ada aja dramanya. Tapi ya so far actionnya ada. Tapi ya itu ada-ada aja bumbunya ya. Nah, untuk zodiak Sagittarius, apa kalau ditanya dalam langkah selanjutnya, tentang langkah selanjutnya, harusnya kamu hubungi dia, kartunya bilang gini, kalau dari The Fool ya, kamu bisa hubungi dia katanya. Kamu bisa hubungi dia, tapi satu hal yang harus kalian tahu ya, zodiak Sagittarius, menghubungi orang dengan tujuan atau konteks percintaan, apapun yang kamu rasakan, saya ingin katakan jangan berekspektasi dulu yang banyak-banyak. Hubungi aja. Jadi bangun sebuah relasi pertama-tama dari sebuah pertemanan. Jangan langsung tembak masalah percintaan, apalagi khususnya kalau kalian ini baru kenal, lagi masa PDKT, baru di awal jagung sudah bicara komitmen. Ya takutlah orang. Mudah-mudahan tidak, Kak. Mudah-mudahan antisipasi setelah kalian dengar ini, jangan lakukan hal itu ya. Dan juga di sini dari kartu devil ini, kalau apa haruskah kamu hubungin dia, hubungin aja, tapi like-nya teman dulu, bangun sebuah jalinan pertemanan yang sangat baik, lalu lama kelamaan baru cari celah untuk bisa dapat intensnya itu di bagian mana. Di situ
baru kalian bisa memulai sebuah langkah-langkah menuju jalinan asmara. Itu saran dari saya. Kalau nggak mau pengen cari cara lain atau bikin cara lain atau pengen cara lain, ya it's okay. Tergantung dari teman-teman yang Sagittarius ya. Kalau tanya apakah kamu harus hubungi dia, bisa kok. Saya nggak harus mengharuskan, tapi kartunya bilang bisa, kamu bisa hubungi dia kapanpun kamu mau. Karena orang ini sampai sejauh ini dia masih melihat sebatas wajar, dia terima sebatas wajar. Kartunya the full, baru awal. Mungkin beberapa di antara kalian ini ketemunya itu dari lingkup yang menyenangkan, atau katakanlah mungkin ibaratnya gini, oh kamu dari grup nyanyi, oh dia juga sama, atau mungkin kamu dari bidang atau divisi yang sama, di tempat naungan yang sama, atau mungkin kalian ini kebetulan dari orang-orang pecinta atau hobi-hobi tertentu ketemu dari lingkungan itu. Jadi hal yang menyenangkan itu mempertemukan kalian, tapi ini masih awal. Dan apakah dia menyukai kamu? Kartunya bilang sih masih bertahap ya. Mau dibilang ya atau tidak, ini 50-50. Ini aja udah 50-50, the full. The full itu kan berbicara tentang orang yang berjiwa bebas. Yang dimana orang yang berjiwa bebas itu tidak bisa kamu tanyakan soal komitmen. Ya iyalah, orang masih menikmati dunianya dalam dalam artian kebebasannya dia, jiwa petualangannya dia kan masih jelas, masih bebas-bebasnya. Mungkin kayak apa ya, orang yang seperti ini masih kayak I'm single, I'm very happy, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga membuka hati untuk sebuah hubungan, tapi masih angka 0 artinya sebuah awal. Jadi kalau sebuah awal bukan berarti sebuah hal yang ada di tengah-tengah, bahkan bukan sebuah akhir. Karena kalau sebuah awal berarti masih belum ada komitmen di dalamnya, kayak gitu. Dan disambut lagi dengan kartu kedua yaitu Eight of Wands. Jadi di sini kartunya bilang ya 50-50, tergantung situasi. Jadi kalau apakah dia menyukai kamu, ya bagaimana kamunya saat ini membuat, atau katakanlah bagaimana kamu melihat lingkungan yang terjadi antara kamu dengan dia saat bertemu dan saat berkomunikasi itu mendukung tidak? Apakah situasi di mana tempat kalian bertemu atau di mana kalian berjumpa itu cocok tidak dengan tujuan kamu dalam hal ingin mencari pasangan misalnya? Jadi kalau dia menyukai kamu atau tidak ya tergantung situasi. Jadi simpelnya ya tergantung situasi, kayak gitu. Jadi situasi itu yang menentukan bagaimana kalian ini bisa memunculkan perasaan-perasaan cinta itu. Jadi karena kartu Eight of Wands ya mengindikasikan itu. Jadi kartunya bilang banyak-banyaklah berkomunikasi dengan orang ini. Apalagi orang ini kan sedang membuka diri nih. Dan membuka dirinya kan ternyata tidak hanya sama kamu tapi ke semua orang. Jadi kalau kamu ingin jadi pemenangnya lah, upayakan jadilah pribadi yang friendly sama dia. Karena itu salah satu gerbang masuknya untuk bisa memulai sebuah relationship tahap pertama. Bangun cinta dari awal, perkenal sebagai sebuah teman dulu, lama-lama jadi cinta, tapi untuk waktu selanjutnya lah. Nah, jadi kalau ditanya harus hubungi dia, bisa, kamu mau hubungi bisa, enggak apa-apa, tapi jangan ke ranah yang intens itu ya. Kalau ditanya apakah dia menyukaimu, 50-50, karena orangnya juga masih tahap awal kenal, kamu juga belum kenal. Masa sih orang belum kenal tiba-tiba langsung ngomong cinta, kan enggak mungkin, enggak logis ya. Itu pun juga aneh gitu kan. Jangan sampai itu cinta atau nafsu sih, kayak gitu kan. Nah, lalu apakah dia ingin berkencan denganmu, keluar dari kartu The Judgment. Ya, kartu Judgment itu kan kartu penilaian juga. Jadi tergantung lagi. Jadi kayak sejauh mana kamu dengan dia menggiring hubungan kalian sampai ke ranah intens. Ya, itu yang akan jadi babak penentuan apakah dia mau kencan sama kamu atau tidak. Jadi lebih ke gini, perlakuan kamu ke dia atau respon kamu juga ke dia, itulah yang menentukan apakah dia pengen jalan berdua sama kamu, pengen ngedate sama kamu. Karena dia pun juga mempertimbangkan, karena orang-orang yang ditemui kan bukan cuma kamu nih. At least dia bukan buaya ya, karena dia udah pacaran sama siapapun, terindikasi orang ini juga single kok. Tapi masalahnya kan dia juga orangnya orientasinya itu lebih ke pergaulan. Jadi kalau untuk kencan bagi dia itu pun masih belum ada tahapan kayak aku cinta banget sama kamu, belum, karena masih mature, masih muda, masih awal, masih belum terlalu ke arah sana dulu. Jadi judgment itu masih berbicara tentang bagaimana
dia tuh juga harus mempelajari situasinya, sehingga saat dia mengambil keputusan untuk kencan sama orang, maka bagi dia kamu tuh penting banget, dan itu berproses. Oke. Dan keberkahan di antara kalian. Nah, di sini kalau dilihat-lihat mungkin beberapa di antara kalian, baik kamu atau dia, di sini kamu juga mungkin atau dia mungkin, ini bisa ini ya vice versa ya, bisa bolak-balik ya pembacaannya ya. Tinggal sesuaikan lagi. Bisa jadi di sini dia juga, kalau ditanya tentang hal yang baik di antara kalian, dia masih belum ada keyakinan ya, mungkin karena masih di awal, belum ada satu hal yang pasti buat dia. Jadi kamu nggak bisa tanya sama nih orang, aku dapat apa kalau aku sama kamu, dia aja masih belum terlalu yakin dengan hubungan. Jadi nikmati aja ritmenya dulu ya, jangan membuat orang takut di awal. Tuh, apalagi tentang masalah cinta, di saat dia sendiri masih belum ada pemikiran niat kesan untuk komitmen, jangan terlalu dipaksakan. Dan blok atau halangan di antara kalian. Nah, bisa jadi blok di antara kalian ini pertama-tama adalah jangan sampai kalian ini, kamu ini misalnya merasa dia egois, buktinya dia sama si A si B, aku tuh cemburu loh. Di sini kan dia masih belum gimana sama kamu, gak usah dipaksain. Jadi blok di antara kalian ini kayaknya ini ya, ada beberapa hal yang memang signifikan, itu membuat kalian tuh saat ini tidak bisa terlalu ambil banyak pergerakan. Pertama adalah gunakan akal budimu dengan baik. Kalau belum sampai kemana-mana, jangan dipaksakan. Takutnya ini ada kartu death. Death artinya itu sesuatu yang bersifat transformasi, akhir, sesuatu yang bisa melihat sebagai momentum baru dalam kehidupan. Jadi kartunya bilang gini, kalau kamu sudah melewati orang ini, melewati banyak hal tentang orang ini, jadi kayak untuk mengenal si manusia ini, iyalah manusia ini, untuk mengenal orang yang kamu suka ini atau orang yang suka sama kamu ini, kamu butuh proses, butuh waktu, butuh pembelajaran. Ini orang panjang ceritanya. Orang ini panjang dalam hal untuk diyakinkan, karena bisa jadi orang ini masih mau menghabiskan waktunya dengan lingkungan yang begitu bebas. Dan di sini ya memang inilah orang manusia, sosok jiwa petualang, masih belum terlalu bisa kamu percayakan sebuah komitmen. Takutnya kamu terlalu berharap sama dia, kamu kecewa. Jadi ikuti ritmenya, yaitu di mana ya, kalau dia melihat ini sebagai sebuah awal yang baru untuk memulai sebuah pertemanan dan sebagainya yang semacam itu, ya nikmatin aja. Kamu udah terlalu banyak dosa, dosa bilang aku udah suka sama dia sedangkan dia nggak suka sama kamu, kan aneh. Jadi ya lebih ke nikmati prosesnya, pelan-pelan siapa tahu dia akan suka sama kamu ketika kamu tunjukkan kamu punya value, kamu punya manfaat, kamu punya nilai, kamu punya apapun lah yang baik dan positif dan membuat dia terkesan, pasti dia ke kamu kok. Oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian semua zodiak Sagittarius dimanapun kalian semua berada. Saya Angel Start Indonesia, sending you angel blessing. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe channel YouTube Angel Start Indonesia dimanapun kalian semua berada. Bye-bye. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Thank you ya, Sagittarius.